Oh, Iya. Mau Saya udah mau ada belum di oh pesawat Bu Ella? Bu Itu Bu Bu Cut Cut, nih. selama ini kan tenggelam, menyelam, sekarang mau mengudara. Terbang. Lepas landas. Jauh terbang. tinggi. Bu Cut nih yang tengah nih, mana yang paling gede? Nah, ini dia nih. Nih. Saya yakin tak lihat pakai foto dah. Ini dekat Bu Elvis. Pesawatnya kurang gede, soalnya layarnya kurang gede. Oh, itu pakai kerudung hitam. Iya, yang pakai hitam kemarin. Oh. Tuh. Bu Elvis yang lama nih, Bu Elvis yang ada di Burita ya, di mana kapan? Lupa saya juga. Iya, di Burita. Jadi kalau ada yang mau numpang boleh, tapi bayar. Kan udah naik belakangan ya Bu Ella. Iya, bayar. Bayar. Stop di jalan. Bu Ani kalau mau naik bayar, beli tiket. Bu Ani off cam terus. Bisa online kok. On kamera aja. Kasih foto Bu Ella. Anunya on kamera aja. Kalau on kamera baru naik pesawat. Kameranya udah taruh aja. Kata Bu Cut nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka, Bang. Oke, kita buka dulu ya. Kasih foto aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udahlah, ibu-ibu semua, puji syukur. 4 orang nih, Mak. Bu Ella, Bu Elvis, Bu Cut, Bu Ani, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah say'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pas Bunda Wati masuk ke 2 perangkat. Subhanallah. Alhamdulillah Bu Eliza, Bu Eli, yang healing-healing udah pulang nih, udah masuk. Assalamualaikum Pak Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli mau ikut naik pesawat enggak?
Gimana Pak? Boleh lah. Mau Mau ikut naik pesawat. Mau ikut naik pesawat Bu Ella tuh. mau ikut lepas landas. Jangan ditanyain, masukin aja Bu Ella. Tuh. Kena instruksi Bu Ella. Masukin aja, kan beliau sering ikut. Aku kira mau diajak kemana sama Bella. Pulang Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 9 orang, berarti ada 7 orang, 8 saya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ada yang bergabung. Kayak Bude sudah lama nggak kelihatan. Iya. Ini kan emang jarang. Kalau Bu Des tanggung jawab Bu Eli tuh ngajaknya sama. Ini Bu Nur ini masuk. Ambar, yang kayak Bu Ambar, Bu Rita udah nggak bisa di Nggak. ini ya. Nggak Bu bisa. Esi, Bu Bu Hedi. Bu Hedi kemarin pagi sudah nampak di Zoom, tapi Tadi pagi ada Pak Elmi? kemarin pagi ada Bu Hedi. Oh sudah ikutan ya kalau pagi? Ada. Cuma tidak sempat nyapa. Mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, siang hari ini kita mau ngapain ya? Saya serahkan. Alhamdulillah ini. Kalau grup ini kan sami'na wa ata'na. Saya ngikutin Bapak Ibu. Nggak bisa. Mau Nggak dilanjutkan bisa ayat dibalik-balik, selanjutnya atau ya. mau ulang lagi atau mau materi? Materi dong. Ada materi menarik yang perlu dibahas. Iya, sebenarnya udah lama ya buat di materi belum dibahas lagi. Oke, mau ya Bapak Ibu ya? Yes. Iya. Kebetulan nemuin yang di ayat berapa itu yang Ali Imran yang kelewat nggak kita bahas itu ada inna gitu-gitu ya. Materinya tentang serba-serbiin. Serba-serbiin. Ini bukan Ina ya. Ada inna, ada ana nanti, tapi sekarang in dulu. Karena ini tuh kompleksitasnya lebih. Ya, yang kita kenal ini tuh sebagai huruf apa yang kita kenal. Silahkan dibuka kamus Mahmud Yunus halaman 50. Sumbernya dari Mahmud Yunus halaman 50. In. Serba-serbi. In dulu ya. In. Jadi semua deh kalau gitu ada in, ya kan? Ini tuh kalau saya kelompokkan di situ ada beberapa jenis. Ada yang huruf syarat, kita sudah familiar. Dimana artinya apa? Jika. Ya, jika. Itu in yang huruf syarat. Di halaman 50 sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah dibuka? Sudah ya? Di situ ada ya Mahmud Yunus halaman 50. In yang artinya jika atau kalau itu ya. Jika atau kalau. Ya, jadi bisa jika, bisa kalau. Itu disebutnya huruf syarat. Di situ ada tertulis, saya kurung buka syartiyatun ya. Itu ya, huruf syarat. Oke, kemudian di bawahnya ada in juga, artinya tidak atau bukan. Jadi ada in yang artinya itu disebutnya huruf nafi. Huruf nafi. Nafi itu tidak atau bukan. Intinya menegatifkan ya. Kemudian ada lagi di situ in ketika dengan ila. In ketika dengan ila. Sebenarnya sama sih ini ya. Jadi nafi juga ya in
ketika dia dengan ila, maka ini artinya adalah tidak, intinya tidak ya, sama, dia huruf nafi juga. Artinya tidak atau bukan. Huruf nafi juga. Cuma ini sebenarnya sama ya ini dengan ini, cuma maksudnya ini tuh penggunaannya ini tuh dia artinya tidak itu kalau dengan ila. Jadi sebenarnya bisa gini, in di sini gitu ya. Penggunaannya itu adalah dengan ila gitu. Maksudnya gitu. In yang artinya tidak atau bukan itu dia disertainya dengan ila. Untuk in ini ada satu lagi yang bawahnya sesungguhnya, bahwasanya. Ya. In artinya di situ sesungguhnya atau bahwasanya. Disebutnya huruf mukhaffafah. Huruf Huruf yang diringankan. mukhaffafah ya. Ada yang tahu mukhaffafah bentuknya apa? Enggak tahu. KBPP. Bentuk KBPP, betul. Dari akar katanya apa? Khofa. Khofa ya. Jadi dari khofa, saya tulis ya, khofa, polanya fa'ala, maka KBPA-nya kan ya, kalau KBPP-nya menjadi apa? Mukhafafun. Ya, jadi kan gini, mukhaffafun. Ya, mukhaffafun. Oke. Jadi artinya yang diringankan. Pernah kita bahas sebenarnya. Artinya sesungguhnya. Kenapa disebut diringankan? Karena aslinya inna. Aslinya ina. Jadi ini tuh kayak yang di KKSAD yang suka nempel di sini tuh nun tasdid ya. Ada yang nun itu. Nah, ini sama-sama huruf taukid. Ini itu beratnya, ini ringannya. Maksudnya sungguhnya itu berat, sungguhnya itu ringan gitu. Nah, ini sebenarnya dari inna. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk yang in. Kita bahas satu persatu yang in dulu. Yang in dulu. Kalau yang in huruf syarat, saya pikir udah familiar ya, nggak perlu dibahas lagi. Ya, nggak perlu dibahas lagi untuk yang huruf syarat. Ya. Sedangkan kalau mungkin kita inilah ya, in huruf syarat itu kan huruf syarat itu bisa disertai KKSAD. Berarti KKSAD-nya nanti apa? Mati. Ya, mati. Jadi kalau ini huruf syarat, maka kalau misalkan kalimat syaratnya berupa KKSAD, maka KKSAD-nya mati. Tapi kalau nggak dengan KKSAD ya normal, ya, in. Kemudian nanti di sini jawab ini kan kalimat syarat. Nanti jawab syaratnya itu bisa ada fa-nya, bisa enggak, ya itu tergantung nanti. Di sini jawab syarat. Kita sudah familiar ya, karena sering menggunakan ini kalimat jawab syarat. Sudah inilah ya, sudah lumayan lah. Oh, ini ya huruf syarat itu sudah lumayan lah penggunaannya, sudah bisa lah sering gitu ya. Nah, ini jawab syarat. Nanti ada yang dengan fa, ada yang dengan KKSAD mati, itu mah jenisnya macam-macam gitu. Yang jelas kita sudah tahu kalau ciri dari in disebut huruf syarat itu mudah dikenali. Mudah ya. Oke. Mungkin contohnya lah ya, saya ambil satu aja. Surat 2 ayat 23. Silakan dibuka surat 2 ayat 23. Mari kita identifikasi. Di situ ada in di depan. Wa in di depan, ketemu? Ketemu ya? Iya. Surat 2 ayat 23. Di situ ada in. Nah, karena setelahnya itu KKL,
Maka kita belum bisa menentukan dia huruf syarat apa enggak. Maka kita berjalan sampai kira-kira nemuin sesuatu enggak di situ yang bisa mengidentifikasi dia huruf syarat. Apa? Waktu, betul. Ada fa, jelas. Maka dalam hal ini dia adalah huruf syarat. Ya, sampai situ paham ya? Oke, mari kita lihat surat 2 ayat 94. Ayat 9. Rasulullah dalam Imkanat, ya. Betul? Iya. Ya, di situ innya juga kita belum bisa mengidentifikasi karena setelahnya adalah KKL. KKL. Karena kalau in dengan KKL itu belum tentu dia itu huruf syarat gitu. Maka kita bisa berjalan amatin ada apa yang bisa membantu kita mengidentifikasi ini tuh apa. Yaitu Tamannaw. ya, maka innya adalah huruf syarat. Huruf syarat. Oke. Mari kita lihat surat 7 ayat 176. 7 ayat 176. Di situ ada In tahmil. tengah-tengah, betul. Tahmil itu apa? Tahmil itu KS. kata SAD. KKSAD apa dia? Mati. Mati. Udah nggak perlu ngeliat-ngeliat lagi, nggak perlu ngeliat-ngeliat jalan-jalan ke itu udah jelas in yang dengan KKSAD mati itu surat 7 ayat 176. Di sini in itu langsung disertai dengan KKSAD mati, yaitu Mil. Tahmil. tahmil. Ini KKSAD mati. Kita nggak perlu jalan-jalan kemana-mana untuk memastikan ini apa gitu. Karena dengan KKSAD mati, di mana huruf syarat itu bisa mematikan KKSAD gitu, untuk menentukan in. Adapun kita pengen tahu apa jawab syaratnya ya perlu jalan-jalan. Di mana kira-kira jawab Yang syaratnya? khas. Yang khas. Ya, di situ nggak ada fa, tapi adanya KKSAD mati. Kok ada KKSAD mati padahal nggak ada huruf apa-apa yang mematikan? Maka disitulah batas disebutnya jawab syarat. Ada berapa? Coba di situ ada berapa jawab syarat di situ? Tatruku. Ya, di situ juga ya. Iya. Yang khas. Ya, ada ini ya, ada beberapa di situ ya. Ya, artinya ada sebelahnya juga ya. Yalhas itu juga sama kan? KKSAD mati. Ya, artinya kita tanpa melihat ke situ itu sudah bisa mengidentifikasi innya adalah huruf syarat. Saya pikir nggak terlalu susah ya untuk in huruf syarat ini karena sudah sebelum materi-materi yang lain in itu artinya macam-macam itu kita sudah tahu ya bahwa in itu adalah di benak kita adalah huruf syarat. Awal kali kita tahu in itu apa? Jika artinya. Nggak tahu arti-arti yang lain, pokoknya jika aja. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, ketemu in yang artinya tidak, jarang. Ketemu in yang artinya sesungguhnya juga nggak ini gitu loh. Padahal ada yang artinya sesungguhnya, ada yang artinya tidak. Tapi relatif nggak terlalu banyak dibandingkan in yang artinya jika. Ya, ini yang pertama. Cukup ya ini ya? Silakan Bu Ella. Iya. Sekarang kita bahas in yang artinya tidak. Saya hapus Bella. Iya, boleh. In yang artinya tidak. Kalau in yang artinya tidak itu dikenali dengan ngelihat setelah in itu temennya ilah. Ada ilah. Ilah. Ilah ini ilah yang artinya kecuali atau melainkan. Maka in di sini adalah huruf nafi yang artinya bisa tidak, bisa bukan. Yang nanti kalau mau dibikin kalimat positifnya bisa dihapus diganti dengan hanyalah itu kalimat positifnya. Oke, itu ya. Nah, mari kita lihat contohnya surat
5 ayat 110. 5:110. Silakan dicari di situ. Paling bawah. Surat 5 ayat 110. Yang paling terakhir kalimatnya. In hadza illa. Ya, ha. Dah. Illa. Nah, di situ ada illa. Maka kalau ada in dengan illa ini, pasti ini artinya tidak atau bukan. Tidak mungkin artinya jika, karena di sini temannya adalah illa. Dan ini artinya kecuali. Nah, dalam hal ini in-nya itu setelahnya bukan KKSAD, tapi ada juga yang in setelahnya KKSAD. Ini contohnya banyak ya, nggak usah saya tulis semuanya. Mungkin saya ambil yang mewakili saja. Mari kita buka surat 6 ayat 116. 116. Surat 6 ayat 100. Wa inhum illa. Nah, Yattabi'una atau wa inhum illa. Nah, di situ itu ada dua ya. Ada Ya. dua ya. Mari kita lihat. Yang in pertama kira-kira apa? Yang pertama pakai KSAD tadi. Berarti yang tidak ya. Oh, sebentar. Kalau in Jika. KKSAD-nya mati apa enggak? Enggak, ini enggak mati. Enggak, yang Yattabi'una. pertama, Bu, yang pertama. Bisa Yang mati, pertama bisa enggak? mati. Yang pertama kan mematikan sukun itu tadi. mati lah. Mati yang pertama. Kan sukun, Bu Ella. Yang apa? Ya, Kan itu intut ya. sukun, Bu Ella. Intut ya. Yang Yang pertama. pertama. Oh, Wal. Mana? iya. Oh, wa intut yang pertama. Iya, yang pertama Ya, in-nya. yang pertama Kan mati. KKSAD-nya Yang mati. kedua hidup. KKSAD Iya. mati itu berarti apa? Huruf syarat. Syarat. Huruf syarat. Ya kan? Nah, kalau ada huruf syarat berarti jawab syaratnya di mana? Yudilu. Betul, yudillu. KKSAD apa yudillu? Mati. 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 Kenapa matinya? Naknya hilang, naknya. Naknya nggak ada, mati tuh. Nah, mari kita telusuri sama-sama in. Coba sebelahnya lagi lanjut. Di situ ada in lagi. Yattabi'una. Setelahnya KKSAD bukan? KSAD. Mati nggak Normal. KKSAD-nya? Normal. Kalau nggak mati berarti bukan huruf syarat. Iya. Paham? Iya. Ya. Oh, berarti bukan huruf syarat. Ditambah lagi setelah itu ada ilah. Gila. Makin menguatkan. Ya, jadi ketika ada in kok KKSAD-nya nggak mati, bukan huruf syarat nih, berarti bukan jika ini artinya. Ya, bukan jika artinya. Maka kita tengok lagi, oh ada ilah. Maka in di sini artinya tidak. Udah. Jadi in yang ini nih, in yang saya mau membandingkan ya bahwa in yang artinya tidak itu nggak mematikan KKSAD. Sini ya. Oh, nah. Ini ifta'ala ya. Ini ifta'ala jadi. Nah, ini KKSAD-nya. KKSAD-nya Normal. tidak mati. KKSAD normal kan? Iya. Kalau yang huruf syarat, KKSAD-nya mati. Ditambah lagi di sini ada ilah. Nah, artinya in di sini itu tidak mematikan KKSAD. Di sini berarti artinya bukan jika tapi tidak. Ya, bisa tidak lah, ini mah tambahan aja ya. Intinya tidak atau bukan, intinya di situ. Ini artinya adalah kecuali atau melainkan. Ya. Itu in yang artinya tidak. Jadi bisa dengan KKSAD, bisa dengan kata tunjuk, kata benda, intinya bisa dengan itu. Tapi tidak memberikan pengaruh terhadap KKSAD-nya mati gitu. Nggak memberikan pengaruh apa-apa. Selanjutnya ada lagi inhum. Wa inhum.
Mana? Ya, di situ ada ilah lagi kan? Iya. Nah, Iya. jadi intinya ini tuh berpasangan dengan ilah, artinya tidak. Ya, jadi di sini ada tiga in bisa diidentifikasi ya bahwa ternyata itunya berbeda. Mari kita lihat ayat 148, masih surat yang sama. 148. Coba kita telusurin dari atas, ada berapa in di situ? 1 ya? 2. 2. 2 ya. In yang pertama adalah yang tattabi'una. Bi'una. Nah, itu KKSAD-nya normal apa enggak? Normal. Kalau normal berarti bukan huruf syarat. Ya. Ditambah lagi ada ilah setelahnya, maka innya adalah in tidaklah. Ya, in tidaklah. Yaitu surat 6 ayat 148. Enggak usah saya tulis ininya ya. 148. Ada lagi in. Iya. Ya, In in. antum. Setelahnya antum. Tidak memberikan petunjuk apa-apa. Kalau cuma ngeliat antum doang. Tapi ada ilah. Ada ilah. Jadi yang memberikan petunjuk in itu artinya tidaklah itu karena ada ilahnya. Makanya perlu tengok kiri, tengok kanan sebelum kita menerjemahkan. Jangan kalau ketemu in, pede aja jika gitu. Padahal tidak. Oke. Sudah? Masih banyak ya sebenarnya. Saya ngambilnya nggak semuanya. Kunci-kuncinya aja. Kalian melainkan tidaklah kalian mengikuti dan mereka mengikuti kecuali Sudah? Mau ini pada nulis apa enggak? Nulis. Oh, nulis, silahkan lanjutkan kalau nulis. Sudah, Ibu. Udah. Bu Ella sudah screenshot, Bu Ella? Ya. Oke. Selanjutnya adalah in yang artinya sesungguhnya. Ya. In mukhaffafah. Ini in yang diringankan. Sejatinya illa apa inna, Inna. tapi diringankan menjadi in. Ya. Berarti ininya saya tuh mau menghapus. Sebentar ya. Sebentar. Saya carikan contohnya. In. Biasanya in ini itu dia mukhafafah ya. Ini huruf mukhafafah.
Yang double F itu tengahnya. Mukhaffafah kan, ini salah nih. Mukhaffafah. Artinya adalah sesungguhnya. Nah, ini petunjuknya biasanya ya, itu KKL. Kan biasanya kalau inna yang tasdid gini setelahnya apa? Kata benda kan? Iya. Ya. Nah, kalau ini untuk KKL, ya. Biasanya juga adalah yang artinya, kan kalau ini tuh biasanya inna yang gini, biasanya suka adalah ya. Atau kalau KKSAD itu di depannya adalah, terus di sini ada nun taukidnya. Intinya ini tuh suka berpasangannya dengan la, ya. Ya, tapi nggak semua juga gitu. Tapi yang lebih jelasnya adalah ini setelah KKL itu. Sebagai contoh kita lihat surat 25 ayat 42. 25 ayat 42. Inkada itu ya. Ya, di situ kan inkada. Kada ini apa? KKL. KKL. Kemudian ada la di situ. La, ya kan? La. Tapi la ini sebenarnya nggak wajib sih. La, yu. Tapi kalau ada la itu semakin menguatkan bahwa dia memang artinya sungguh. Jadi kalau di sini tuh sesungguhnya, berarti kalau ini artinya caranya gini. Ini kalau dianggap sebagai huruf syarat bisa aja gitu ya. Tapi dicek dulu ada nggak yang menyebabkan dia punya jawab syarat nggak? Kan nggak ya. Berarti nggak mungkin dia sebagai huruf syarat. Kalau yang dianggap sebagai nafi nggak mungkin karena nggak ada ilah kan. Jadi Iya. kalau mau mengidentifikasi gitu, kalau ada ini tuh, cek dia huruf syarat nggak? Kalau mau ngecek huruf syarat tuh cek setelahnya, ada nggak? Nggak ada kan, Bapak Ibu? Nggak ada kan? Nggak ada KKSAD mati, nggak ada apa namanya fa, nggak ada kan? Nggak ada ya? Sehingga bukan Nggak huruf syarat. ada. Huruf nafi pun juga bukan, karena kalau huruf nafi ada ilah, nggak? Ya, maka di sini karena KKL diperkuat lagi dengan adanya la ini, maka semakin kuat bahwa ini artinya Sesungguh. Kemudian lagi surat 26 ayat 97. 26 ayat 97. Surat 25 ayat 41. Di situ apa? Kunna. Ya, kunna. Kunnu. Kunna ini apa? KKL. KKL. Habis itu ada lafi. Nah, semakin menguatkan dia. Semakin menguatkan. Ya. Kalau kita mungkin awalnya mungkin huruf syarat artinya jika, mari kita telusurin. Nggak ada gitu. Yang menyebabkan dia itu apa namanya sebagai huruf syarat gitu. Nggak ada fa, nggak ada KKSAD mati, nggak ada lah gitu ya. Maka di sini disertai KKL, maka kita curiga ini diperkuat lagi dengan la, maka ini artinya sesungguh. Tapi keberadaan la tuh kadang nggak selalu ada sih. Cuma yang itunya KKL-nya itu. Surat 87 ayat 9. 87 ayat 9. Di situ nafaat ya. Inna fa'ati zikra. Faat. Kan aslinya nafaat kan itu? Iya. Nasrohnya itu karena ketemu alif lam. Alif lam. Ya. Zikro.
Di sini nggak ada lanya ya. Ya, nggak ada. Karena sebenarnya memang di sininya, ini KKL. Ya, maka di sini artinya sesungguh. Kenapa kita nggak pernah ketemu ini? Karena ini ayatnya memang belum pernah kita bahas ya. Kita kan baru Al-Baqarah, Al-Imran, juz 30, nggak ketemu tuh yang seperti ini. Kalau in artinya tidak, pernah kita ketemu. Ini artinya tidak. Tapi yang artinya sesungguhnya ini, in yang ini ya, yang ringan ini belum pernah. Belum pernah kan Bapak Ibu selama kita Belum. Di Al-A'la sudah kan buat di Hah? Al-A'la kita udah pernah. ada ya? Lupa saya. Tapi kita nggak pernah bahas yang seperti ininya. Oke, pernah ya. Oke, jadi ini ya, serba-serbi in. Ada di Mahmud Yunus halaman 50. Nama jenis-jenis hurufnya di situ ada huruf syarat, ada huruf nafi, sama satu lagi adalah mukhaffafah. Mukhaffafah. KBPP artinya yang diringankan. Asal muasalnya dari, silakan dibuka ya halaman 50, di sampingnya di dalam kurung mukhaffafah itu ada tulisan apa? In kurung buka mukhaffafatun min. Min inna. Nah, maksudnya apa? Mukhaffafah Dari dari in. inna. Ini Ya. itu adalah yang diringankan dari inna. Maksudnya gitu. Jadi sungguhnya itu lebih ringan gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikannya tuh bisa sesungguhnya, bisa bahwasannya. Jadi bahwasannya tuh sejatinya huruf ini juga maknanya tuh sama dengan sesungguhnya. Itu adalah serba-serbi in. Ada yang in asal muasalnya dari inna, diringankan menjadi in. Gitu ya. Ada in yang memang betul-betul in, yang dia huruf syarat. Ada in yang memang betul-betul in, yaitu artinya tidak, yang huruf nafi. Tapi ada in yang asal muasalnya dari in. Dari inna. Itu yang serba-serbi in. Ada serba-serbi an. Serba-serbi an. Silakan bisa di Belum. Tunggu. Ini ada yang ngalangin. Tadi ini yang terakhir yang ringan apa Bu Wati? apanya? Ini yang terakhir kan tadi in huruf syarat, in huruf nafi. Mukhaffafah. Mukhaffafah ini Bu Cut ini. Oh ya, mukhaffafah. Yang diringankan. Bu Wati, Ya. jadi kalau in yang mukhaffafah ini pasangannya dia KKL ya? Iya, betul. KKL. Jadi kalau la itu dia tidak selalu. Oh, tidak selalu. Tapi harus jeli juga, tidak selalu in dengan KKL tuh pasti mukhaffafah. Karena huruf syarat juga bisa Juga berpasangan bisa. dengan KKL. Tapi kan kalau huruf syarat ada petunjuknya setelahnya. Iya. Iya. Ada Ya, bukti makanya KKL harus ini. benar-benar jeli. Karena in dengan KKL itu bisa sebagai huruf syarat. Gitu. Oh, iya, Nanti saya carikan ntar ya. Harus pelan-pelan nyarinya ini kalau mau nyari itunya. Ada in huruf syarat yang dia dengan KKL ada. Tapi ada petunjuknya, Bu. Kan kita Iya. udah materi tentang huruf syarat itu udah Udah. ini ya, udah Iya. paling awal ya. Lebih Iya. mudah lah mengidentifikasi kalimat syarat itu kayak gimana gitu, sehingga bisa
mengenali. Pokoknya kalau udah nggak mungkin dia huruf syarat, ya kemungkinannya itu. Kalau Iya, kalau huruf nafi kan jelas ya ada iya, ilah. ada ilahnya. Kalau enggak berarti masuknya ke sini. Oke. Sebenarnya ada in satu lagi yang dia tidak punya fungsi apa-apa, cuma sekedar tambahan saja. Nggak punya arti. Tapi saya belum nemuin ayatnya. Belum nemuin ayatnya. Biasanya berdampingan dengan ma. Jadi ma itu kan artinya ma yang berdampingan dengan in itu ma yang artinya tidak. Nah in itu tuh dia cuma tambahan doang. Tapi saya belum nemuin ayatnya itu ya. Harus dicari pelan-pelan. Di petunjuk ini juga kurang ini. Di kamus juga nggak ada petunjuknya. Sementara kita lewat dulu sampai nanti saya sempet nyari ininya. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup? Iya. Ya. Silakan sampai dibenakkan sebelum kita beralih. Nanti kalau tadarusan di tengah-tengah itu kalau ada in diamatin karena dia adanya memang nggak di Al-Baqarah tuh nggak ada, di Al-Imran belum nemu, jadi emang rada-rada di bagian tengah-tengah belakang gitu. Saya hapus. Iya. Sekarang serba-serbian. An. An yang kita kenal selama ini an apa? Wah, An yang misalnya mengapakan. Oh, itu. Ya kan ada an yang mengapakan. Ini sumbernya juga sama ya, serba-serbian. mematahkan KKSAD. Mematahkan ya, Ya, di mematahkan sini berarti. sumbernya adalah ini. Jadi ada an yang kita tahu adalah KKSAD fathah. Betul? Iya, Iya. An di sini artinya apa? Bahwa Namanya itu tuh sebenarnya huruf masdar. masdar ya. Masdar itu kalau kita terjemahkan itu isi masdar itu KBKK. Ya. Dalam alasan itu KBKK sehingga gabungan keduanya tuh mengartikannya tuh bisa seperti KBKK kalau digabung. Ya, boleh diartikan seperti KBKK, boleh juga diartikan apa adanya. Ini kan artinya bisa agar. Ya. Kemudian bisa supaya. Ya, agar untuk ya, agar untuk, kemudian bahwa ini bisa nih annya ini. Ya, itu dia memfathahkan KKSAD. Namanya huruf Masdar. masdar. Masdar itu kalau isimnya namanya isim masdar itu KBKK. Gitu. Kayak misalkan menolong jadi pertolongan, menulis jadi penulisan, kayak gitu tuh ini. Dan dalam mengartikannya boleh dengan pakai apa adanya sesuai dengan gramatikal, misalkan agar atau untuk apa. Tapi bisa juga dibikin KBKK-nya. Misalkan gini, untuk menolong. Nah, itu bisa menjadi pertolongan gabungannya. Karena ini adalah seperti KBKK, maka dia dalam kalimat ini itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi Bisa sebagai sebagai objek, bisa berfungsi sebagai keterangan. Kan kata benda itu kan fungsinya hanya itu ya. Kalau nggak subjek, objek, keterangan, ya, predikat, intinya itulah gitu ya. Bisa berfungsi sebagai layaknya kata benda lain.
Jadi satu kesatuannya ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan. Ya. Yang jelas cirinya adalah ada KKSAD fathah. Dan ini sudah familiar. Betul ya? Sudah familiar banget ya yang ini ya? Ya. Ya, oke, sudah biasalah kita kalau ketemu itu. Ini KKSAD-nya fathah karena apa? Karena an gitu ya. Dan an itu artinya apa? Sudah familiar. Dan gabungan satu kesatuannya kita sebut kita apa ya? Kita ini seperti KBKK fungsinya sudah pernah kita bahas juga. Cuma memang selama ini kita belum berani menggunakan itu. Saya pribadi belum berani dalam artian gini. Karena peserta pasti akan mengartikannya begini lagi gitu. Karena nggak salah juga saya ikutin aja gitu. Ya. Jadi ketika saya mau nyoba untuk mengartikan seperti KBKK itu kadang ini apa namanya masih ada penolakan gitu dari peserta. Cuma di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada yang ternyata diartikan apa adanya nggak cocok. Iya. Diartikannya ke KBKK. Tapi ada juga yang kalau dipaksakan KBKK kurang cocok. Ya, harus begini. Ya. Tapi apapun itu, cara mengartikannya kayak gimana pun, intinya dia bisa berfungsi sebagai subjek, objek, keterangan, gitu secara fungsi. Oke. Sekarang kita lihat contohnya adalah, ini banyak banget ya kalau ini Maya. Mari kita lihat surat 2 ayat 26 aja deh. Ini karena sering saya nggak ngebahas panjang lebar, saya ambil satu aja contohnya. Ya, di situ. Ya, di ayat riba. Ayat riba. Ya, ayat riba ya. Di situ kan KKSAD fathah karena an. Berarti an di sini an yang ini, masdar ini. Huruf masdar itu. Ya. Oke. Kalau kita ini secara keseluruhan, mari kita lihat secara keseluruhan ayat surat 26. Surat 2 ayat 26. Kalau kita tulis dari depan akan kelihatan posisinya dia sebagai apa. Mari kita lihat. Kita tulis secara utuh. Ayat riba. Ayat riba. KKSAD ya. Allah Allah. Yes, tahi. Ayat riba masalah Yes. riba. An. Oke. Mari kita lihat. Ini artinya apa? Sesungguhnya Allah. Allah kita terjemahkan. Sesungguhnya Allah. tidak melu, tidak Sesungguhnya Allah Tidak malu. Ini apa? Malu Tidak ya? malu, Ya. tidak segan, tidak malu bisa. Tidak malu. Nah, perhatikan. Ini kan? Iya. Yang dia bisa berposisi sebagai subjek, sebagai objek, sebagai keterangan. Sekarang kita lihat. Sesungguhnya Allah tidak malu. Tidak malu apa? Kan gitu ya? Kata tidak malu butuh objek nggak? Perlu Iya. Butuh. Malu Ya, dalam apa? hal ini objeknya apa? Tidak malu untuk apa membuat ini? Membuat. Untuk. Ini membuat kan? Iya. Iya. iya, Jadi gini, ya nanti kita berantai nih. Ini berantai. Jadi gini. Perumpamaan. Oke. Jadi objeknya sejatinya ini. Jadi ini tuh kayak KBKK tadi yang berfungsi sebagai objek nih. Bisa berfungsi sebagai objek. Berarti kan gini, sesungguhnya Allah tidak malu. Tidak malu apa? Tidak malu untuk Untuk membuat. membuat Oke, perumpamaan. sebentar belum dulu. Kesini dulu. Tidak malu untuk membuat. Artinya apa? Kata tidak malu itu nggak bisa berhenti, dia butuh objek. Objeknya ya ini. Tidak malu untuk membuat. Nah, kata ini sendiri butuh objek lagi. Iya. Paham nggak? Jadi berantai. Membuat apa? Membuat perumpamaan. Jadi ini itu objek bagi ini. Iya, jadi objek dalam objek ya. Ya. Jadi kalau mau entar saya hapus ini ya. Jadi gini. Dia membuat Perum dia
Kan gini ya. Ini tuh objek ya bagi ini kan? Ya enggak? Jadi Oke. yastahyi. Tapi ini sendiri nggak bisa hanya sampai sini nih. Ini itu butuh objek juga. Butuh objek Ini juga. sehingga ini satu kesatuan menjadi objek. Jadi bukan ini objek bagi ini, bukan. Makanya kalau kita mau menentukan objek, subjek itu harus jelas gitu. Iya. Harus jelas gitu. Jadi ini kenapa kita bisa menghukumin objek? Karena sejatinya dia Bisa diartikan KBKK. iya. Mau diartikan sebagai KBKK atau enggak, pokoknya dia itu bisa berfungsi seperti KBKK. Kata benda gitu gabungannya. Ya. Ya, gitu ya. Terkadang memang suka nggak cocok juga kalau dipaksakan diartikan KBKK. Dalam hal ini kan enak begini ya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Nah, Sungguhnya Allah tidak malu. perumpamaan juga butuh itu lagi kan, perumpamaan apa gitu ya. Iya. Iya kan? Perumpamaan apa? Perumpamaan seekor nyamuk. Gitu. Jadi berantai lagi tuh. Tapi objek bagi ini tuh ini sejatinya, ini objeknya. Adapun kalimat-kalimat setelahnya tuh rantaian dari ini. Ini dari sini berantainya. Perumpamaan apa tadi berantai dari sini. Ya. Ya, itu ya. Jadi ini adalah objek. Objek bagi ini. Ini objek bagi ini. Jadi berantai. Seperti itu. Maka an di sini adalah an yang huruf masdar. Dengan kita tahu bahwa ini huruf masdar, kita akan tahu bahwa nanti kaitannya dengan isi masdar. Ya. Jadi bisa diinikan dengan KBKK. Kalau coba kita buka lagi ya, surat 2 ayat 27. Ini saya pindah ke atas aja ya artinya ya, biar muat. Artinya saya pindah ke atas. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat Oke. Coba ayat 27, surat 2 ayat 27. Surat 2 ayat 27. Saya ambil dari Ma'amaro. Apa yang Allah perintahkan. Dari Ma ya, saya ambil dari Ma ya. Ma Amaro Allahu, kemudian bihi, Yusola bukan Yusila buati. ya. Di sini maknya artinya apa? Buati bukan Yusila, Yusola. Apa? Yusola nih bukan Yusila. Oh iya. Oke.
Ini artinya apa? Apa yang? Apa yang Jadi kalau dirangkai artinya apa? Allah Allah. perintahkan. Apa yang Allah perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan. Perintahkan. Kata perintahkan, kata amarah tuh butuh berapa objek? Perintahkan apa dan untuk apa? Dua. Perintahkan apa kepada siapa Untuk kan? kepada siapa? Iya, dua. Ya enggak? Dua kan? Iya. Nah, di sini siapanya kemana? He. Ma. He. Oh iya, Ini. iya. Ini Iya. objek yang menjawab siapa? Iya. Jadi memerintahkan kepadanya. Merintahin apa? Yusalla. Merintahkan untuk disambungkan. Jadi perintahnya itu adalah apa? Untuk disambungkan. Ya, gitu kan jadinya. Apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disambungkan ya artinya ya. Iya. Sambungkan ya Benar, bisa ya. sambungkan. Betul kan? Sambungkan. Iya. Oh, itu kata SAD menyambungkan. Ya, kan ini kan pasif kan? Iya. Betul kan? Iya. Ini kan artinya disambungkan. Iya. Iya. Nah, objek bukan bagi ini, bagi amaro. Iya. Objek pertama kan gini, Allah merintahkan apa kepada siapa? Merintahkan kepadanya apa yang diperintahkan untuk disambungkan. Nah, ini bisa kalau mau digabung bisa gini, bisa penyambungan. Kalau pasif enggak sih, bukan penyambungan kalau pasif itu. Udah gitu aja, gini aja karena bukan penyambungan ya. Jadi ini objek ini tuh. Ini saya berani jelasin di sini. Nah, kalau digabung nanti, waduh, heboh. Nah, kalau dia bisa berfungsi sebagai objek, dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Saya pernah membahas, contohnya lupa ada lima, tapi pernah saya bahas waktu itu. Lalu saya cari lagi, contoh sebagai subjeknya juga ada. Nah, di ayat 67 sama itu. Surat 2 ayat 67. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 67. Ya'murukum. Innallaha ya'muru. Nah, ya'muru itu artinya apa? Perintah kan? Perintah. Nah, kata perintah butuh berapa objek? Oh, dua. Memerintahkan kepada siapa dan memerintahkan apa? Di sini memerintahkan siapanya kemana? Kum. Iya. Yang diperintahkan apa? Untuk menyembelih. Bahu. Menyembelih kan? Iya. Nah, jadi antas bahu itu adalah objek bagi ya'muru. Objek kedua, objek pertamanya kum. Sedangkan bakorotan itu objek bagi siapa? Bakorotannya. Objek bagi tasbahu. Jadi sembelih apa? Sembelih sapi betina. Gitu, paham ya? Iya. Nah, di situ berarti tasbahu itu dia KKSAD fathah atau mati? Fatah. Bentar dulu. Fathah atau mati? Oh, fathah itu. Fathah ini. Iya. Nomor HP mama ada juga dah, Om Nat. Oh, punya mama juga baru nengok.
Hari Rabu, ngasih tahu kan? Lagi di Al-Baqarah ayat 67 yang terakhir. Yang a'udhu. Tadi ada juga buat di an akuna. A'udhu itu artinya apa? Aku berlindung. Aku berlindung. Kata berlindung itu butuh berapa objek? Oh, 2. Berlindung kepada siapa? Berlindung dari Dari apa? apa? Kan? Ya. 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 Di situ berlindung terhadap apa sama berlindung kepada siapa kan? Berlindung kepada Allah di situ agar apa? Agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Jadi minta perlindungannya itu dalam bentuk itu tadi, agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Oke. Objeknya di an akuna objeknya. Di an akuna objeknya. Tapi mina jahilin itu adalah ini apa predikat dari akuna. Orang adu ini. Al-jahilin itu predikat, bukan objek. Pernah kita bahas waktu itu tentang kana ini. Nanti kita bahas lagi kapan-kapan. Iya. Cuma kita kadang sudah terlanjung objek jamak itu loh ya. Al-jahilina itu bukan objek itu, dia sebagai predikat dari akuna. Banyak sebenarnya ya, cuma untuk sebagai subjeknya belum ini nih belum. Di sini sambil hujan soalnya jadi Ya. Tidak bawa di. Ya. Sudah? Ini baru yang pertama ya, an yang huruf masdar. Ini yang pertama ini, yang pertama. Ya. Waalaikumsalam. Saya nggak ada. Miskomunikasi lah. Ya, ada betul. Ada tanya Yang di kamus malah justru nggak ada arti ini ya. Di kamus Mahmud Yunus 50 tadi malah nggak ada. Nggak ada kan ya ini ya? Nggak ada. Ini justru nggak ada yang ini. Yang ini nggak ada. Yang artinya ini nggak ada. Sudah Bapak Ibu? Dihapus? Dihapus? Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua sekarang. Masih serba-serbian. Kan? Yang memang ada di Mahmud Yunus halaman itu. Di mana ini adalah an disebutnya di Mahmud Yunus itu mufassiratun. Mufassiratun. Ya, mufassiratun itu artinya yang menerapkan. Apa yang menerangkan? Mari kita lihat. Kita ini dulu. Kita bikin kayak gini dulu. Akar katanya apa itu? Fasaro. Fasaro. Kalau kita bikin pola fa'ala,
Mufakilun. KBPA-nya apa? Mufassirun. Ya, KBPA-nya adalah Mufassirun. mufassirun. Ketika bergender perempuan di situ, Mufassiratun. ya, artinya apa? Berarti kata ini itu dimasukkan ke gender perempuan. Itu KBPA. Kalau KBPP-nya apa? KBKK. KBKK-nya polanya apa? Taf'ilun. Masih ingat nggak? Taf'ilun. Ya. Tafsirun. Taf'ilun ya. Ya. Makanya jadi apa? Tafsirun. Ya. Tafsir itu. Tafsir itu. Jadi tafsir itu. Dari huruf tafsir. Namanya tafsir berarti menafsirkan. Artinya berarti ini tuh yang menerangkan. Berarti fungsinya huruf an di sini dia menerangkan. Karena menerangkan maka artinya apa di situ? Artinya kan gitu di kamus. Iya. Di kamus apa ininya? An itu artinya apa? Artinya. Artinya. Ya. Artinya tuh berarti menafsirkan gitu. Saya hapus ya. Saya hapus ya ini ya. Kita masuk ke yang itu, serba-serbi yang kedua. Yang kedua, yang halaman 50, yang adalah huruf apa ini? Huruf tafsir. Huruf tafsir. Artinya apa? Ya artinya. Artinya. Nah, ini ada cirinya, mudah dikenalin. Jadi bisa artinya tuh gini, artinya tuh bisa artinya, bisa juga yaitu. Ini mudah dikenalin karena setelahnya KKP. Setelahnya KKP. Ya, jadi ini setelahnya KKP. Kita lihat contohnya surat 4 ayat 66. 66. Surat 4 ayat 66. Silakan dicari. Apa di situ? Apa di situ? Ini ya. Ini kan Bapak Ibu? Oh iya. Ini kan aslinya gini kan, sukun kan itu? Iya. Aslinya sukun kan? Sehingga ini adalah huruf ini. Dan mari kita lihat setelahnya apa ini? KKP. KKP ya? Iya. Ya nggak Bapak Ibu? KKP kan? Iya. Nah, kalau ada an ketemu KKP, ya, maka dia adalah huruf tafsir. Tafsir. Jadi bisa diartikan begini kalau dari depan. Dan sekiranya, ya, dan sekiranya kami mewajibkan atas mereka, yaitu gitu ya. Nah ini menerangkan ini. Jadi ini tuh huruf tafsir ya, artinya itu bisa artinya atau yaitu. Kan kalau diterjemahkan dari depan gini, dan sekiranya kami mewajibkan atas kalian. Artinya, arti dari Allah tuh mewajibkan kepada kalian tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah apa? Kalian bunuhlah diri-diri kalian.
Jadi tafsirnya ininya, kalimat tafsirnya tuh ini. Kalimat ini menafsirkan sebelumnya gitu. Jadi kalimat sebelumnya artinya adalah, yaitu maksudnya gini nih, menafsirkan dari perintah, bukan perintah, dari kata sebelumnya, di mana di situ kami wajibkan. Jadi Allah itu mewajibkan kepada mereka, nah ditafsirkan di situ, ya, untuk membunuh diri-diri kalian. Tapi kalau sepotong-sepotong emang nggak enak ya. Nggak enak sepotong-sepotong. Menafsirkan kalimat sebelumnya intinya. Jadi fungsi an di sini ya menafsirkan kalimat sebelumnya, di mana kalimat setelahnya itulah tafsirnya. Tafsir dari kalimat sebelumnya. Yaitu artinya gitu. Mari kita lihat lagi ya contohnya surat 4 ayat 131. Dia lebih mudah dikenali karena setelahnya KKP. Allahu Akbar. Kaget sih. Itu tinggal sampai lewean. Mas sempat kerja. Gimana? Ya. Sudah Bapak Ibu? Surat An-Nisa ayat 141. 131. Ada di tengah-tengah posisinya. Ketemu? Ani? Belum. Anittaqullah itu. Ya, betul. Nah, itaku itu dia apa? KP. KKP. KKP. Nah, sebelumnya ada an. Itu kalau difahami secara mendalam, an itu dia menafsirkan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat setelah an itu tafsirnya. Nah, an itulah bisa diartikan yaitu, artinya sesuai konteks kalimat aja. Coba coba baca terjemahannya Bu Elpis, berhenti sampai di sebelum an. Dari awal sambil pelan-pelan. Ya. Berhenti di sebelum an. Dan Ya. dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh benar-benar kami mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab dari sebelum kalian dan kepada kalian. Nah, ditafsirkan sama kataan ini.
maksudnya yaitu maknanya apa? Ditafsirkan perintah untuk jadi kalian itu suruh bertakwa kepada Allah. Makna dari kalimat di depan itu adalah itu. Makanya kan dia Jadi tidak, ya. jadi sepanjang itu kalimatnya intinya cuman ittaqullah gitu ya. Ya, itu. Jadi intinya dia menafsirkan kalimat itu tadi. Kayak gini aja, misalkan kalau kita bicara apa gitu kan, mungkin bicaranya tuh nggak langsung ke to the point gitu. Iya. Terus misalkan Pak Helmi bicara apa tapi panjang lebar gitu. Terus misalkan Bu Elpis nggak ini, terus saya maksudnya Pak Helmi tuh begini Bu Elpis gitu. Iya, Kita iya. tafsirkan kata Pak Helmi yang panjang lebar dengan bahasa yang mungkin nggak to the point gitu. Nah, itu kita maksudnya gini, maksudnya Pak Helmi. Jadi ditafsirkannya tuh begitu. Itu ya. Tadi namanya tafsir ya. Tafsir aja udah enaknya nyebut tafsir aja. Mufassiratun. Itu ya. Jadi an yang dan selalu setelahnya KKP. Jadi kalau saya tulis di sini. Nah, ini KKP. Maka in di sini artinya apa? An di sini artinya adalah bisa artinya, bisa juga yaitu. Kan kalau di kamus artinya ya. Di kamus itu artinya. Artinya yaitu, yakni bisa gitu sih. Maksudnya, ya. Dia menafsirkan. Oke, itu serba-serbi in sama an. Banyak sih sebenarnya. Mungkin saya tulis aja nanti Bapak Ibu bisa nyari sendiri ininya ya. 23 ayat 27. Coba kita buka 23 ayat 27. An di awal kalimat itu, di tengah itu. Tapi kalau dia nggak mau kan mau dari juga aku mau support dia mau dulu orangnya nggak mau kuliah Marela Ya. Anis Nah, Nai. ya betul itu. Ya. Kemudian surat 5 ayat 117. Ani ya, budu. Ani ya budu. Ya. Satu lagi 160 coba. Surat 7 ayat 160. Memang adanya di tengah-tengah itu sih, kita memang belum itu. Anit rib. Ya, itu semua KKP ya. Oke. Seperti itu. Sebelum kita ke selanjutnya, serba-serbi inna dan anna, kita review yang tadi. Silakan di screenshot Bu Ella. Ini artinya ya itu juga nih buat di sini ya. Iya, sama. Sudah? Saya hapus? Ya. Tadi in ada berapa jenis? 3, 4. Ada 3 Ada huruf syarat. huruf Ya, syarat. huruf syarat. Nabi. Artinya adalah Jika. huruf syarat. Artinya adalah jika. Jika Ya, Kalau- cara mengenalinya sudah bisa ya Sudah. kalau huruf syarat ya. Ya. Oke. setelahnya KKS Sekarang, ada mati. ya, jadi nggak saya jelaskan di sini. Nggak saya jelaskan. Kemudian ada in apa tadi lagi? Huruf Inna Ya, sama Ina. nafi. Ada cirinya. Apa itu cirinya?
Ila. Tidak, ila. Ila yang artinya kecuali atau melainkan. Artinya apa ini innya? Tidak atau bukan. Satu lagi adalah in yang artinya apa? Sungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya, ya. Nah, sesungguhnya. Ini namanya huruf apa tadi? Huruf Yang diringankan. Meringankan. ya, mukhaffafah. Yang dia artinya sesungguhnya. Biasanya ini dengan L dan KKL ya. adalah di belakang. Lah ini kadang tidak harus ya. Ya. Tidak harus. Oke. Itu ringkasan untuk serbiin. Kemudian ada an tadi. An, ya. Ada an yang sudah familiar biasa kita itu, yaitu huruf masdar namanya. Huruf masdar. Mengenalinya dari apa tadi? KKS ade fathah. KSAD mati. Mati. Fathah maksud saya. Fathah. Ya. Ikut-ikutan Yang aku. satu kesatuannya ini adalah seperti KBKK. sehingga fungsinya bisa sebagai subjek, objek, keterangan gitu ya. Nah, ini artinya apa? Agar, untuk, bahwa, bisa. Ya. Kemudian selanjutnya ada an yang apa tadi? Huruf tafsir ya. Supaya gampang tafsir aja lah ya. Huruf tafsir ya. Mufassiratun artinya mufassiratun. Artinya apa? Artinya Yaitu disertai dengan KKP. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 50. Silahkan dibenarkan. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silahkan dibenarkan. Ini bukan berarti artinya tidak harus ya. Tidak harus ada maksudnya. Harus ada ya. Enggak ngeliat Pak Helmi saya. Tidur. Tidur Pak Helmi. Dari pagi. Sudah siap dilanjut Bapak Ibu? Siap. Udah. Ya. Sekarang inna dan anna. Di dalam Mahmud Yunus halaman 50 itu ada inna dan anna. Secara arti sama nggak? Sama. Sesungguhnya bahwasanya. Sesungguhnya bahwasannya sebenarnya ini artinya ya. Sesungguhnya. Sebenarnya bahwasanya. Tapi secara penggunaan berbeda. Inna digunakan di depan, di awal kalimat, anna di tengah. Ya. Dan inna ini, dia inna dulu ya, inna ini artinya sama ya sesungguhnya. Digunakan di awal. Di awal. Dan dia itu memfathahkan subjek.
Jadi memfathahkan subjek, memfathahkan subjek. Yang namanya subjek berarti kan bisa kata benda, kata ganti kan gitu. Nah, tapi predikatnya mah tetap. Jadi ina tuh punya subjek, punya predikat gitu. Predikatnya itu dia normal, domah. Baik domah tain ataupun domah. Sedangkan subjek yang tadinya domah, kalau karena ina menjadi fathah. Contohnya begini. Contohnya ya. Allahu qadirun. Qadirun. Allah maha Kuasa. ya, maha kuasa. Ini kalau nggak ada ina, seperti itu susunannya. Ini subjek, ini predikat. Ketika kemasukan ina, lihat menjadi gini. Allah, ini tetap qadirun. Ini subjeknya, ini predikatnya. Sekarang buka buku materi yang kata ganti sebagai subjek, sebagai objek. Ya, ini yang ini kata ganti. Di sini kan huwa sebagai subjek ya. Kata ganti sebagai subjek, ada huwa kan di situ? Ya enggak? Terus di sini ada kata ganti sebagai apa? Objek atau milik. Menjadi apa di situ? He. Betul? Betul? Ya. Buku baru halaman berapa sih? Ya. Ini kan ke bawah ada tuh huwa, huma, hum, hiya, huma gitu kan? Ada kan seperti itu ya? Iya. Oke. Seandainya nggak ada ina, ya, seandainya nggak ada ina, misalkan Allah itu saya ganti huwa, nih misalkan Allah saya ganti huwa. Berarti huwanya itu pakai huwa apa hu? Huwa. Oh, sebagai pakai huwa. Pakai huwa. Huwa qadirun. Sampai sini bisa difahami? Ya. Ketika di depan huwa itu saya kasih ina, yang tadinya huwa jadi berubah ini. Iya. Innahu qadir. Berjadi Innahu jadinya. innahu. Ya, karena apa? Identik yang kalau ada inna tuh jadi yang tadi domah jadi fathah. Fathah itu kan identiknya dengan suka kita bilang objek ya. Objek itu kan fathah identiknya ya. Maka kita ambilnya pun juga sebelah sini. Bukan inahi ya, inahu. Karena sebelumnya bukan ya sukun dan bukan kasroh. Maka jadi begini. Kalau ada inna, hu-nya tuh nempel kan? Ini hu-nya nempel. Ini saya pisah dulu sementara gini ya. Di sini ada hu yang nempel di sini gitu ya. Hu. Di sini menjadi kalau digabung menjadi gini. Nahu. Ini qadirun. Nah, gitu. Jadi fungsi inna di sini adalah memfathahkan kata benda. Subjek lah, subjek. Kan bisa kata ganti ya, kata ganti sebenarnya kata benda juga. Termasuk innaladina bisa nggak? Ya bisa, karena aladina itu kata penghubung adalah kata benda juga. Cuma dia nggak bisa berubah, aladina itu nggak bisa berubah jadi apa-apa. Kalau huwa bisa jadi hu gitu ya. Kalau aladina ya tetap aladina, innaladina. Itu inna, penggunaan inna. Dan inna tuh selalu di awal. Mari kita lihat contohnya, surat 2 ayat 6. Maksudnya di awal tuh bukan berarti, misalkan kalau fa inna, nah itu masih dianggap di awal. Karena fa wa itu nggak terlalu ini. Coba silakan dibuka ayat 2, surat 2 ayat 6. Innaladina. Nah, inna di situ setelahnya kata benda. Jadi setelah inna, itu kata benda. Inna yang letaknya di depan tadi, itu setelahnya adalah kata benda. Karena kalau di tengah, bukan inna lagi. Anna yang dipakai.
Jadi kata penghubung itu sama juga dengan kata benda ya. Sama, itu sama. Ya, cuma ketika menggunakan kata penghubung nggak bisa innaladina berhenti di situ, nggak bisa. Oke. Nah, sekarang coba dicek di Al-Baqarah ayat 6 itu. Subjeknya berarti yang mana? Predikatnya yang mana? Kan ini, inna itu kan pasti punya subjek, punya predikat. Inna itu. Coba, subjeknya yang mana? Subjeknya itu setelah inna. Allazina kafaru. Betul. Subjeknya adalah aladina. Cuma aladina tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Maka disambungkan dengan kafaru. Maka subjeknya adalah aladina kafaru. Nah, sawaun itu adalah predikatnya. Predikat. Yang kalau diartikan gini, sesungguhnya orang-orang kafir sama aja. Nah, kata sawaun juga masih ngegantung kan? Gitu. Sama aja bagi mereka, tapi sejatinya di sawaun itu. Nah, itu ya, Ibu ya. Oke, lagi contohnya misalkan. Jadi intinya setelah inna itu pasti kata benda. Mau kata bendanya kata penghubung, kata tunjuk, kata benda beneran, kata benda nama, pokoknya kata benda aja kalau setelah inna itu. Coba ayat 20. Cari coba inna. Di kalimat paling belakang. Innallaha ala kulli Nah, syai'in itu qadir. disebutnya di awal kalimat nggak? Iya. Iya. Iya, karena sebelumnya ada tanda wakof. Nah, coba di situ subjeknya yang mana? Allah. Allah, Allah. Predikatnya yang mana? Qadirun. Qadirun. Karena kan predikat ini, Bapak Ibu lihat ke layar coba. Predikat ini. Mana yang predikatnya? Yang qadirun. Nah, sejatinya kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat itu cukup, sudah sempurna dengan adanya subjek dan predikat. Selebihnya tambahan saja. Kalau seandainya ala kulli syai'in kita hapus pun, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, itu sudah kalimat sempurna. Nah, adapun itu ada tambahan saja. Maha Kuasanya itu meliputi apa gitu. Ternyata kekuasaannya adalah atas semua hal. Segala sesuatu. Jadi subjeknya di Allah, qadirunnya adalah predikat. Yang lainnya itu adalah keterangan. Predikat, enggak juga. Ya kalau dalam bahasa Arab tuh ada istilahnya muta'alik. Muta'alik itu nggak punya kedudukan. Ya kalau mau ke dalam bahasa Indonesia, oke lah disebut keterangan bisa lah ya. Keterangan untuk kekuasaan Allah itu ya. Bahwa keterangan qadir. Ya segala sesuatu. Jadi kalau dalam struktur bahasa Indonesia mungkin subjek, predikat, keterangan gitu ya. Oke. Banyak sebenarnya ya yang ina-ina itu udah biasa, sudah familiar ya. Mari kita yang silakan dihapus. Dihapus di screenshot ya. Sekarang anak. Anak ini letaknya di tengah. Dan dia hadir untuk melengkapi sebelumnya. Ya, untuk melengkapi kata sebelumnya yang dia butuh objek. Nah, anak itulah objeknya.
Karena ana itu artinya sesungguhnya, ya nggak mungkin objek itu sesungguhnya gitu loh. Ya, berarti sesungguhnya ke belakang itu berupa kalimat, itulah objeknya. Mari kita lihat ana. Ana di sini artinya sama, sesungguhnya juga. Ya. Tapi lebih tepatnya dia artinya bahwasanya. Artinya lebih tepatnya bahwasanya. Ya. Ini hadir pada kata yang sebelumnya itu butuh objek berupa kalimat. Jadi ini tuh hadir pada kata yang sebelumnya butuh objek berupa kalimat. Saya bilang kata karena tidak selalu kata kerja. Ya, bisa huruf pun bisa butuh objek. Contohnya mari kita lihat surat 2 ayat 26. Nah, yang tadi. Yang ana, ini mah ana ya. Yang ada ana. Ana di mana? Ana di tengah ya? Mereka mengetahui. Ya, saya ambil dari kata, enaknya sih memang dari fa'ama lah ya. Sebenarnya dari faya'lamuna cukup. Ya, tapi supaya membentuk lengkap nggak bisa sih sebenarnya. Dari faya'lamunya aja. Surah 2 ayat 26. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya tulis aja semuanya ya. Fa'amma alladina amanu faya'lamuna anna. Nah, annahu al-haqqu min rabbihim. Ya. Oke. Coba diartikan. Ini artinya apa? Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka beriman, maka mereka mengetahui mereka mengetahui. Kata maka mereka mengetahui butuh objek tidak? Butuh. Nah, mengetahui objeknya apa? Kalimat. Ini objeknya berupa kalimat. Makanya tadi gini, ana ini hadir pada kata yang sebelumnya butuh objek berupa kalimat. Jadi kata ini butuh objek. Dengan adanya ana ini, ya, objeknya tuh dari situ dan berupa kalimat. Mereka mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya kebenaran dari Tuhan mereka. Gitu. Ya, nggak bisa kita bilang objeknya ini subjeknya, subjek bagi siapa? Ya. Tapi perhatikan, kata ini sendiri strukturnya sama nggak dengan tadi inna tadi? Sama. Kan kalau nggak ada ana nih, nggak ada ana kan hu-nya huwa ya? Iya. Huwa kan? Huwa al-haqqu kan? Haqqu. Ya, dialah kebenaran kan? Iya. Nah, tapi ketika ada ana, maka berubahlah
Huwa menjadi hu. Jadi annahu. Tapi ini menjadi sebuah kalimat. Jadi ini tuh butuh objek. Nah, objeknya dengan adanya ana ini dia kalimat objeknya. Jadi ketika objeknya itu nggak cukup berupa kata, kalau objeknya cuma satu kata benda aja, ya udah satu kata benda aja, nggak usah perlu ada ana. Tapi ketika objeknya dibutuhkan berupa rangkaian kalimat, maka dihadirkanlah ana itu. Makanya dikatakan hadir pada kata yang sebelumnya butuh objek berupa kalimat. Nah, inilah objeknya. Coba seandainya ini diidentifikasi dengan model kita, ini subjek, tuh mah cirinya nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Maksudnya mengidentifikasi subjek objek itu emang nggak otomatis ya ketika ketemu kata benda tuh mah subjek, kata benda fakta objek. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya kebenaran dari Tuhan mereka. Ini kalimat kan? Ya nggak? Kalau ini nggak ada nih, ini kalimat sempurna nggak? Bahwasanya kebenaran dari Tuhan mereka. Kan kalimat. Iya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Nah, kata ini nggak bisa, ini maka ada penjelasan lagi. Silakan sambil diresapi sambil saya mencari. Sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhan mereka. Nah, surat 75 ada ya. Surat 75 ayat 28. Saya pindah ke sini ya. Ini objek. Ini objek berupa kalimat. Ini adalah mereka mengetahui ya. Jadi objek bagi ini nih. Nah, sekarang contoh lagi, coba dibuka surat 75 ayat 28. Wasanna Ya, al anahu al-firah. Firokku. Nah. Jadi kalau struktur kalimatnya penggunaan ana ini sama dengan ina, bahwa ada kata benda sebagai subjek yang berubah menjadi fathah kalau seandainya kata benda, kalau dia kata ganti berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi setelahnya kata bendanya domah, berarti ini predikatnya. Jadi kalau secara struktur kalimat ininya saja nih, ininya saja, ini adalah subjeknya, ini predikatnya. Kalau ininya saja, ya. Tapi satu kesatuannya adalah objek Objek. bagi ini.
Gitu. Zona. Mari kita lihat arti zona itu apa artinya. Dan Yakin dia kan? meyakini. Ya. Dan dia yakin. Kata yakin itu butuh objek nggak? Yakin pada apa? Ya kan? Yakin pada apa? Yakin. Menyangka nggak zong? Ya. Ada dua arti, Mengira. Bu. Hah? Zona itu Mengira ada zong kata Bu Yati. Ya, bisa mengira ya. tapi ada dua arti, Bu. Zon itu ada meyakini, ada menyangka. Ya, bisa menyangka, meyakini. Itu ada ininya sebenarnya, ada perbedaannya, nanti kita bahas ya. Oke, jadi intinya dia butuh objek kan? Iya. Ya, kayak misalnya dia menyangka kan nggak bisa berdiri di sini. Nah, objeknya ini apa sih yang dia yakini? Gitu. Apa sih yang dia sangka? Nah, itu bahwasanya hu-nya di sini Sesungguhnya tuh dia akan viral. bukan dia ya. Hu-nya di sini tuh lebih kepada ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, gitu. Ya, dan dia yakin bahwasanya dia adalah perpisahan. Jadi al-firaq, ini apa al-firaq? Ya, berpisah. Perpisahan kan? Berarti hu-nya di sini itu nunjuk hu-nya ini di sini tuh apa? Sedikit kita lihat di ayat sebelumnya. Kalau terjemahan waktu ya. Sesungguhnya dia yakin bahwasanya dia perpisahan gitu. Maksudnya dianya itu hu-nya itu menunjuk ke kalimat sebelumnya di ayat sebelumnya kayaknya ya. Ya, cuma saya mau nunjukin bahwa ini objek. Objeknya berupa apa? Kalimat. Kalimat yang tersusun dari apa? Subjek dan predikat. Oke. Oke, sudah Bapak Ibu? Udah. Kata tabayyana berarti pola tafa'ala itu butuh berapa objek ya? Tabayyana harus dicek. Artinya apa? Dua bisa satu, dua Dua ya. menjelaskan apa kepada Menjelaskan siapa? apa kepada siapa. Nah, itu ada tuh. Silakan dibuka surat 41 ayat 53. Ya tabayyana, ya tabayyana, ya tabayyana. Di situ ada lahum. Annahu. Nah. Ya tabayyana lahum. Nah. Ini kalimat ya. Kalimat ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini kalimat nih, satu kalimat. Ini subjeknya, ini predikatnya, ini kalimat nih. Kalimat sempurna nih udah. Nah, kalimat ini menjadi objek bagi ini. Ini juga objek. Berarti ada dua objek. Ini objek pertama, ini objek kedua. Ini objeknya berupa kata ganti, yang kedua objeknya berupa kalimat. Jadi adanya ana itu
fungsinya tadi hadir pada kata yang sebelumnya butuh objek berupa kalimat. Nah, objek kalimatnya itu dari anak ke sini. Annahu haq. Ya. Jadi kan ini artinya menjelaskan ya, menjelaskan kepada siapa apa yang dijelaskan. Yang dijelaskan apa? Bahwasanya kebenaran, nah nggak bisa berhenti di situ tuh, ya kan? Kata ini butuh sambungannya. Kebenaran apa itu? Oh, menjelaskan bahwasanya kebenaran. Kebenaran. Ini kalau sambungin ada lah ya sebenarnya. Tapi intinya bukan ke situnya, tapi intinya ke sininya. Kebenaran atau dan apakah? Tidak, jadi benar atau benar. enggak, cukup Tuhan. Dia adalah benar. Ya. Nah, coba lihat yang belakangnya. Annahu ala kulli syai'in syahidun. Nah, itu sebenarnya kan kalau itu taruh di depan itu bunyinya menjadi innahu kan? Iya. Seandainya birobbika itu udah ada tanda wakaf gitu. Maka bukan anahu. Kan kalimat itu sering ya kita jumpai ya. Tapi yang sering kita jumpai apa? Innahu kan? Innahu ala kulli syai'in syahidun kan? Cuma kenapa dia anahu? Karena dia posisinya bukan di awal kalimat. Seandainya itu ada tanda wakaf setelah rabbika, maka jadi innahu. Intinya kalau ketemu ana di tengah, itu dia fungsinya sama dengan ina. Ya, kalau ada kata benda setelahnya berarti fathah. Kalau ada kata ganti berarti berubah menjadi yang posisi yang objek itu. Ya, kemudian kalau ada kata benda domah setelah itu, maka yang syahidun itu adalah predikatnya. Yang lainnya tambahan aja. Sudah, Bapak Ibu? Buat diulang lagi yang 3 poin belakangan ini. Ya, kenapa? Saya minta yang belakangan yang 3 Ya, makanya mau saya review lagi dari awal nih. Oke, jadi sebelum 5 menit waktunya kita review bareng-bareng. Ada di halaman Mahmud Yunus halaman 50. Ya. Ada in yang pertama apa? Huruf syarat. Huruf syarat. Artinya jika. Sudah tahu ya, ini sudah tahu. Kemudian nggak saya bahas di sini. Yang kedua adalah in yang huruf nafi. Iya. Artinya tidak atau bukan. Bukan. Di sini ada temannya ilah. Ilah. Ya. Kemudian satu lagi adalah in yang artinya apa? Sesungguhnya. Ya, ini adalah huruf mukhafafah. Artinya sesungguhnya. Biasanya ada KKL atau la, tapi ini tidak harus ada. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Itu in. Review pertama. Review kedua adalah an. Tadi ada an yang sudah familiar kita biasa tahu, yaitu disebutnya huruf masdar. Biasanya disertai KKSAD fathah. Ya. Yang dia satu kesatuannya itu seperti KBKK. Sehingga bisa berfungsi sebagai subjek, objek ataupun keterangan. Ya. Dalam hal ini an ini artinya adalah agar, untuk, bahwa. Kemudian ada an yang an tafsir. Jadi huruf tafsir. Ya, huruf tafsir. Artinya apa? Bisa yaitu atau artinya. Tadi apa temannya? Temannya KKP. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, jadi ini nomor 4, nomor 5. Yang terakhir apa tadi? Inna. Artinya sesungguhnya. Ini huruf taukid ya, sesungguhnya. Adanya di awal kalimat. Ya, sesungguhnya. Ini di awal kalimat. Di awal.
Dan kalimatnya itu adalah kata benda. Maksudnya kata benda itu berarti semuanya ya, ada kata ganti, kata penghubung, kata tunjuk masuk ke situ. Ini adalah kata benda juga. Ya, ini sebagai subjek, ini sebagai predikat. Ini harokatnya do. Ini menjadi Fatah. Itu ini. Nah, ana sama. Dia posisinya di tengah. Artinya sama, huruf tauke sesungguhnya di tengah. Tapi dia itu ya, tadi posisi sebagai objek ya. Jadi hadirnya dia itu adalah sama susunannya, sama persis dengan ini. Jadi sama ya, sama. Susunan ini sama. Melengkapi kalimat yang butuh objek gitu tadi ya. Ini melengkapi kalimat yang butuh objek. Objek berupa Ya, objek berupa kalimat. Itu ringkasannya. Pas. Nanti kalau tadarusan diamatin. In, an, inna, an. Cukup ya Bapak Ibu. Jadwal saya harus meriayah Ibu. Saya pamit duluan ya. Iya. Pak Helmi, saya pamit duluan Pak Helmi ya. Ya. Ya, makasih. Maaf Bu. ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Bu Zulfa ini. Oh, ini dari kelas Uni nih. Makasih Bu. Bu Elinadra, makasih Bu Aini. Ya, makasih Bu Fatih. Bu Ella, Bu Ertis, Pak Helmi. Ya, makasih Saya duluan Bu. ya. Ya. Makasih. Sampai ketemu lagi. sore. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jam- wabarakatuh. Jam 4. Izin ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, Ibu. Berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya Bu Aini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.